Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para kiai, para asatiz, para hujjaj, para tokoh yang saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Jamaah hadirin sekalian, para alumni, para santri yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus guru kita Bapak Ki Haji Walid yang alhamdulillah senantiasa menyertai kita, Al-Hayat Jaji Fajriansyah Akhis Shaghir yang senantiasa juga menyertai kita. Insyaallah pada malam ini kita akan mengkaji tentang ilmu tasawuf yang kitabnya Nasha'ihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, kemudian di situ kan ya. Amma ba'du. Amma ba'du asalnya dari mahma. Ya. Aywa, masyaallah. Amma ka mahma yaku min syai'in wafa. Terusin. Litil wiha wujuban ulifa. Enggak usah pakai kod. Litil wiha wujuban ulifa. Asalnya mahma diganti oleh amma. Asalnya lagi mahma yakun min syai'in ba'du. Yakun min syai'in ba'du dibuang, diganti sama mahma diganti sama amma diganti sama wa ba'du. Ada yang mengatakan ulama itu wawunya wa apa? Waw sakti. Wa ba'du waw sakti. Sebab dia mengganti dari dua kalimat, mengganti dari mahma, mengganti dari amma. Cuma Rasulullah di dalam khutbahnya, di dalam risalahnya sering menyebutnya amma ba'du. Tapi wa ba'dul ulama, sebagian ulama menyebut dengan wa ba'du. Jadi kalau ada wa ba'du niyabah an amma niyabah an mahma. Amma beda dengan mahma. Ya. Kalau mahma harfu syartin jazim. Kalau amma harfu syartin ghair jazim. Amma bisa disebut huruf syarat,
bisa disebut huruf taukid, bisa disebut huruf tafsil, disebut huruf syarat karena dia yaqau ba'da syarti, atau disebut huruf jawab juga. Setelah amma pasti ada jawab. Wa amma sa'ila fala tanhar. Disebut huruf taukid karena memang menjadi taukid. Fala tanhar. Zaidun katibun, kalau pakai amma Zaidun, amma Zaidun fakatibun. Kalau Zaidun katibun saja belum kuat, tapi kalau pakai amma Zaidun fakatibun jadi kuat, maka disebut huruf taukid. Disebut huruf tafsil karena tafsil baina hadza wa hadza. Wa amma sa'ila fala fa amma sa'ila fala wa amma sa'ila fala tanhar wa ammal yatima fala takhar, ya. Wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bin dan sebagainya. Itu kan tafsil. Sama jawaban wa yusamma taukidan wa yusamma syartan. Ba'du boleh dibaca 4 wajah. Boleh ba'du, boleh ba'da, boleh ba'di, boleh ba'dan. Amma ba'du, amma ba'da, amma ba'di, amma ba'dan. Geus kayak bae mah. Mau cukup waktu nak. Apa? Ya. Cuma kalau sini ba'du rata-rata ba'du mabnin 'ala dhammi. Mabnin 'ala dhammi li hazbil idhafah, karena ngebuang idhaf, karena ngebuang idhafat. Amma ba'du ay amma ba'dal basmalah walhamdulillah wassalah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka teman-teman wis ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Inna ketempelan ma jadi yubtilul amal. Makanya maknya disebut ma yang membatalkan kepada inna. Membatalkan kepada ngamalnya inna. Innamal a'malu binniyat ay innama sahihul a'mali binniyat. Angin pasti nek kalau bahasa kitanya utai pirang-pirang amal ikut tetap kalau niat. Innamal a'malu binniyat, kalau kita lariin ke balaghah lil hasri wal qasri. Innamal a'malu binniyat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Termasuk kepada adat qasr. Ya. Yeah. Wah, panjang deh bay. Jadi sahnya pekerjaan itu dengan niat. Sahnya seluruh pekerjaan dengan niat. Ini fungsi niat nanti silakan di kitab Bejuri ada berapa santri? Niat tuh ada 7, ada berapa? Yan, ada berapa? Niat yang ada syairnya tuh. Coba sebutin. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, terus kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ada berapa semuanya? Ada 7. Jadi niat kalau kita bicaranya harus tahu fungsi atau komponen-komponen yang menyertai niat ada 7. Apa pertama syairnya? Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Ada ma huwa haqiqatun niyah. Hakikat niat. An-niyat, hakikat niat, an-niyatu lughatan al-qasdu. Apa hakikat niat? Ya. Wa syar'an qasdu syai'i muqtaranan bi fa'lih.
Itu tahu, itu hakikat niat. Hakikatun hukmun, hukum niat. Apa hukum niat? Gitu harus tahu. Bisa wajib, bisa sunnah. Seperti mandiin mayat. Mandiin mayat niatnya apa? Mandiin mayat niatnya sunnah. Mandiin mayatnya wajib. Nguduin mayat sunnah, niatnya wajib. Makanya ada tebak-tebakan, apa melakukan yang wajib tapi niatnya sunnah, melakukan yang sunnah niatnya wajib. Itulah mandiin mayat. Jadi mandiin mayat hukumnya wajib, niatnya sunnah. Wuduin mayat sunnah, niatnya wajib. Hakikatun hukmun mahallun niyah. Yang ketiga, mahallun niyah fil qalbi wa mahalluha al qalbu. Niat di hati. Hakikatun hukmun mahallun wa zamanun niyah. Waktu niat tergantung yang diniatin, macam-macam. Cuma kebanyakan niat itu fi awalil ibadah. Salat di awal ibadah, inda takbiratul ihram. Ya, wudu fi awalil wudu, inda ghusli awwali juz'i minal wajhi. Jadi tergantung tata cara pelaksanaan ibadahnya. Kecuali puasa. Kalau puasa niatnya enggak bareng dengan ibadahnya. Jadi niat duluan baru puasanya. Kan begitu. Kalau kita niat puasa bareng dengan niatnya, berarti pas subuh. Pas azan niat. Kan begitu. Hanya puasa yang tidak bareng dengan niat. Limadza kadzalik? Li usri muraqabatil fajri, itu jawabannya. Karena sulit mengintai fajar. Sampai ada istilah fajar ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ya. Nanti ada azan awal, ada azan sani ya. Ya, ada imsak. Itu dibahas ku ustaz-ustaz ayeuna. Anu teu paham karena ulasan lama dahulu. Apa itu katanya? Ada azan awal, azan sani. Apa itu ada imsak? Aduh. Ya, ustaz-ustaz ayeuna. Ilmu can tuntas geus nyalahkeun ulama baheula. Ilmu belum beres sudah mau nyalahin ulama dulu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu. Kita jangan terbawa, ya. Hukmun mahallun wa zaman, terus kaifiyatun niyah. Kaifiyat tata cara niat. Nah, tata cara niat tergantung pekerjaannya. Tata jadi salat, di wudu, di puasa beda. Ya. Kaifiyatun, terus syartun, syarat niat. Syarat niat harus tahu. Syarat niat itu apa? Islam, terus tamyiz, terus Islam, tamyiz, ada 4 syarat niat. Al-Islamu wa tamyiz, terus apa lagi? Yan. Al-ilmu bil manwi, 3, satu lagi. Islam, al-jazmu, al-jazmu. Itu syarat niat. Yang pertama al-Islam, harus muslim. Jelma kafir tidak bisa niat. Itu. Yang kedua at-tamyiz. At-tamyiz yang sudah tamyiz. Yang sudah tamyiz sah niatnya. Makanya kalau yang tamyiz itu anak di atas 7 tahun tamyiz. Anak di atas 7 tahun tamyiz, ya. Ada qabla tamyiz. Kenapa di atas 7 tahun? Kenapa ulama-ulama fiqih mengatakan 7 tahun tamyiz? Hadza kama warada an Rasulillah. Muru auladakum inda salati, muru auladakum bis salati inda 7 sinin wadribuhum inda 10 sinin. Muru,
perintahkan anak kalian salat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum inda sisinin, pukul ketika 10 tahun. Ini pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah. 7, 10, 10 sampai 15. Dan hal ini ternyata dipraktekkan oleh Kristen. Jadi orang-orang Kristen mendidik anaknya dari umur 7 tahun sampai umur 14 tahun. Saya pernah ngobrol di satu itu ceritanya ada pilot pesawat, ngobrol habis acara, dia membanggakan orang Kristen. Kata dia orang Kristen itu canggih. Pendidikan Kristen itu dimulai dari 7 tahun sampai 14 tahun. Sehingga umur 15 tahun kata dia, anak di Kristen itu sudah orang tuanya sudah oncang-oncang kaki. Sebab dia mulai pendidikan dari 7 sampai 14. Nah, kalau kita nggak tahu, aduh, disangka Kristen baik. Waktu itu saya tambahin. Ya bagus kata saya. Cuma harus kita tahu konsep yang dilaksanakan oleh orang Kristen itu konsep Islam. Bukan punya Kristen, punya Islam. Itu ya, muru auladakum bis salati 'inda 7 sinin wadribuhum 'inda 10 sinin. Kita itu nggak dipraktekin. Jadi mestinya masuk SD itu 7 tahun, kan masuk sekolah 7 tahun, yang menerapkan Belanda. Ternyata orang Belanda jangan-jangan tahu sama konsep Islam. Orang kita 7 tahun masuk sekolah pakai androk pendek. Pakai androk pendek SD. Ini pendidikan Islam. Saya terapkan para jemaah. Syifa ketika masuk Syifa SD itu di Bedeng. Ingat kan ya? Waktu itu saya masih di sini. Masuk Bedeng. Pakai androk, tapi saya suruh pakai androk panjang. Syifa waktu itu nggak ada temennya, pakai androk panjang. Setelah dapat sebulan, Syifa ngeluh ke saya. Sebab saya menerapkan tadi konsep Islam. Bapak, Syifa nggak ada temennya, semua pakai pendek semua, jarang yang pakai panjang. Tuh, kata saya, terserah kamu. Kalau kamu mau pakai pendek, jangan sekolah. Kalau mau sekolah pakai panjang. Akhirnya dia terpaksa pakai panjang terus. Tapi lama-lama banyak yang ngikutin. Ini konsep Islam yang dilupakan oleh kita. Jadi cara mendidik anak itu dimulai dari 7 tahun. Cuma jangan dikerasin. Ini psikologi. 7 sampai 10 jangan ada keras. Sebab Rasulullah ngomongnya muru auladakum, hanya muru saja. Kalau dulu kita waktu zaman kecil puasa semampunya sampai jam 12. Pukul itu anak kalau sudah 10 baru boleh dipukul. Ini pendidikan. Tapi pukulnya ghairu mubarrah, jangan sampai luka. Kalau dulu orang tua kita pakai sapu lidi, enggak luka tapi sakit. Itu cara mendidik orang tua, itu ternyata ikut konsep Islam. 7, 10, 15. Kalau kita mendidik sesuai konsep Rasulullah, insya Allah 15 tahun ke atas anak kita sudah paham. Cuma itu dilupakan sama kita. Tuh, lupa. Makanya hese disuruh pakai kerudung, ntar aja lah. Kalau sudah dewasa anak saya baru suruh pakai kerudung, enggak akan bisa. Udah keras. Ada lagi pakai kerudung, bayi kene bisa pakai kerudung. Salah lagi, berlebihan. Atau bayi kene ulah karunya. 7 tahun mulainya. Mengganggu kebebasan dia itu. Ini cara mendidik Islam para jemaah. 7, 10 jangan ada melakukan kasar, bahasa jangan kasar, tindakan jangan kasar. Harus begitu orang tuanya. Harus mulai dilatih. Dari tindakan kita, dari omongan kita. Makanya Islam itu indah. 10 sampai 15 lebih kencang lagi, nggak mau pukul. Itu. Jangan takut sama apa namanya itu, hak asasi manusia, komisi
IHAM apa tuh, komisi apa namanya? Yang diketuai oleh Kak Seto. Ulah sieun. Itu Yahudi kerjaannya. Yahudi itu kerjaannya. Komisi apa namanya sih? Komisi Perlindungan Anak lagi simpulannya ya. Begitu. Ulah sieun. Ya, kita punya konsep, jangan ikutin konsep Yahudi. Hukmun, apa tadi? Kefiyatun, terusnya apa? Syartun wa maksudun, tujuan niat apa? Ya. Tujuannya harus ada qasdun niyah, tujuan niat. Tujuan niat nanti bisa bisa wajib, jadi ala hasabil pekerjaannya, al-manwi. Hasanun sudah itu mah bagus ya. Itu semua ada komponen-komponen niat. Silakan dilihat di kitab Baijuri ada tentang niat. Itu kita harus tahu hakikat mawadi atau mabadi an-niyah ayat 7. Innamal a'malu binniyat, angin pastine utawi sahe pirang-pirang amal iku tetep kalawan pirang-pirang niat. Dan niat ini perjamaah menjadi konsep Imam Syafi'i di dalam prinsip yang Imam Syafi'i itu punya prinsip dalam mazhab Imam Syafi'i ada prinsip 5 prinsip. Di antaranya al-umuru bimaqasidiha, niat tersebut. Jadi Imam Syafi'i itu masalah-masalah yang terjadi dalam fikih itu seputar 5 konsep usul fikih. Di antaranya al-umuru bimaqasidiha. Apalagi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Terus ad-dararu yuzal. Terus yang keempat al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Yang kelima al-adah muhakkamah. Itu prinsip mazhab Imam Syafi'i, semua tidak terlepas dari itu. Dari 5 tadi. Al-umuru bimaqasidiyah tentang niat. Jadi ibadah-ibadah yang ada tidak terlepas dari al-umuru bimaqasidiyah. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Al-maisur yang mudah tidak gugur dengan yang sulit. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Ad-dararu yuzal. Semua berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-adah muhakkamah. Adat bisa dijadikan hukum. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Lan aing pastine iku tetep kadue saban-saban wong mau teh barang nawa kang niat ya wong. Manusia tergantung niatnya. Paman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka uti sinten wong kanat iku kang ana hijratu apa hijrahe wong ilallahi maring Allah wa rasulih lan rasul Allah fa hijratuhu maka uti hijrahe wong ilallahi wa rasulih. Kalau niatnya untuk Allah, untuk Rasul, maka akan sampai ke Allah dan Rasul. Agama berarti. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajaru ilaihi. Ruahul Bukhari wa Muslimun. Lan teu sinten wong iku kang ana apa hijrahe wong maring dunya yusibu kang ngenani ieu dunya, kang ngenani ieu wong haing dunya. Hijrahnya untuk dunia, niatnya untuk dunia. Au imratin yankihu atawa maring wadon kang nikahi ieu wong haing wadon fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Maka uti hijrah wong ikut tetep ilama ikut tetap maling barang hajar kang hijrah wong ilai maling barang. Ini semua berarti tergantung apanya? Niatnya.
Kalau niatnya karena Allah akan dapat pahala. Niatnya karena dunia atau dapat dunia. Niatnya karena perempuan dapat perempuan. Ini kenapa ila imra'atin di dalam satu sejarah ada seorang lelaki hijrah dari Mekkah ke Madinah. Tujuannya bukan mau hijrah, tetapi dia liyatazawwaja imra'atan yuqalu laha Ummi Qais. Ada laki-laki hijrah ke Madinah mau menikahi seorang wanita yang namanya Ummi Qais. Ya. Makanya disebut atau dijuluki muhajiru Ummi Qais. Orang yang hijrah mencari wanita yang bernama Ummi Qais. Ini yang dimaksud au imra'atin yankihuha. Berapa ini sekarang? Santai ya. Hijrah para jamaah, al-hijratu naw'ani. Hijrah ada dua. Ya. Ada ma'nawiyah, ada hissiyah. Ada ma'nawiyah, ada hissiyah. Karena ini ada lafaz hijrah, cuma di sini maksudnya niat. Ya. Yang ma'nawiyah hijratul insan lima harramallahu alaihi, hijrahnya manusia dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah pindah kepada yang dihalalkan. Hijrah dari maksiat kepada taat. Hijrah dari enggak salat ke salat. Hijrah dari badung ke nakal. Dari badung ke bager. Hijrah dari henteu ngaji ke ngaji. Itu hijrah apa? Ma'nawi. Ya. Itu hijrah ma'nawi. Kalau hijrah hissi, al-hijrah min daril kufri ila daril Islam. Al-hijrah min ardis su ila ardis salah. Dari tempat yang tidak mendukung kepada kebaikan pindah ke tempat anu barager. Anak orang lamun teu masantren moal bener dipesantrenkeun, itu namanya hijrah hissi. Lagi sekarang. Aduh, kalau ngelihat sekarang ini para jamaah, kasihan anak-anak sekarang. Belajar online, megang HP dari jam 7 sampai jam 12. HP ditempok itu bisa merusak segalanya itu. Radiasi mata segala macam kan. Ya nggak paham ini. Ya pendidikan sekarang. Itu harus dipelajari lagi. Terus nggak mual asap tuh belajar gitu. Itu guru Pak. Ya dia. Makanya mendingan di pesantren enak. Itu makanya pesantren saya di Tegal dari pertama sampai sekarang tidak ada istilah corona. Itu corona pesan jalan baik. Gitu aja. Itu kasihan anak-anak. Aduh, harus dipelajari lagi tuh. Kasihan. Ya. Jadi hijrah ada dua, ada ma'nawi, ada hissi. Kalau ma'nawi bahasa kasarnya abstrak. Kalau hissi konkret. Kalau hijrah ma'nawi, hijrah dari maksiat menuju taat. Hijrah dari nakal menuju benar. Itu ma'nawi namanya. Hijrah dari enggak salat ke salat. Hijrah ti kasar ke bager. Eta ngaranna hijrah ma'nawi. Kalau hijrah hissi dari tempat negara kafir menuju negara Islam. Terus dari kampung yang jelek ke kampung yang bagus. Dari lingkungan yang jelek dipindahkan sama kita ke lingkungan yang bagus. Anak kalau ditaruh di tempat kita nggak bagus lingkungannya, harus dihijrahin. Hijrahin kemana? Ke tempat yang bagus. Tempat yang bagus pesantren. Zaman sekarang dahsyat, nggak akan bisa ngelawan anak kita. Tuh, ya. Yeah. Ini para jemaah, jadi hijrah min daril kufri ila daril Islam, dari tempat negara yang kafir ke negara Muslim. Kalau di Indonesia
di Indonesia nih, saya nanya nih, masuknya negara kafir apa negara Islam? Ayo saya mau tahu jawaban jemaah nih. Indonesia negara kafir negara Islam? Hah? Negara apa? Jangan ragu-ragu jawabnya. Ini sekalian saya terangin nih sekalian sama Anda. Di kita negara mayoritas Islam, sekalipun undang-undang segala macam. Kalau kita bicara undang-undang Islam, silahkan cari di dunia negara Islam. Cari, nggak ada. Ini hasil penelitian. Saudi negara Islam, kata siapa? Pengertian negara Islam itu negara yang melaksanakan undang-undangnya Islam full. Ya, di Saudi hanya diberlakukan yang ngebunuh dibunuh. Ya, tapi yang zina nggak ada. Ada potong tangan, yang maling dipotong, zina dihukum jilid, nggak ada di sana. Jadi di seluruh dunia tidak ada negara yang full melaksanakan hukum Islam, berarti nggak ada negara Islam. Di Mesir sama, di Mesir yang ngebunuh dibunuh, digantung kalau di Mesir. Kalau di Mesir digantung. Kalau di Saudi di apa namanya? Dipenggal atau dipancung gitu, ya, yang ngebunuh ada. Jadi kita mayoritas Islam, dan kita masih ada menteri-menteri, ada menteri agama kan, masih ada mufti segala macam, masih normal di kita. Kita jangan sujon Pak Jamaah. Nih saya bacakan nih, silahkan lihat di kitab Baijuri. Babnya bab bugot, ya, supaya kita paham para jemaah mengenai hidup di suatu negara. Fatajibu ta'atul imami walau jairon bima la yukhalifu syar'a min amrin aw nahyin. Wajib taat kepada imam, kepada pemerintah berarti. Bima la walau jairon, sekalipun pemerintah itu zalim, wajib taat. Sekalipun pemerintah itu zalim, wajib taat. Ini ulama yang ngomong. Dan ini salah satu guru saya mengatakan, bab ini banyak dilupakan oleh para ulama. Banyak dilupakan. Yang ada selalu enggak mengikuti atau menyalahkan. Walau jairon bima la yukhalifu syar'a min amrin wa nahyin, selama dia tidak menyalahi agama di dalam memerintah dan melarang. Ya, contoh umpamanya menentukan puasa, menentukan lebaran. Itu ketika menteri agama menentukan puasa, menentukan lebaran, apakah mereka menyeluruh kesalahan? Enggak. Maka wajib kita ikuti. Yang melanggar haram hukumnya. Nyieun sarangan, nentukan sarangan, haram hukumnya. Ini yang ngomong bukan saya, ulama. Haram hukumnya. Itu ijma'an, ijma'. Kalau memang ada yang membolehkan, mangga, silahkan, mana kitabnya. Itu. Dan ini kadang-kadang kita tidak sadari. Tuh, ada lagi, wa fi syarhi muslimin yahrumul khuruju 'alal imamil jairi ijma'an, yakni minat tabaqatil mutaakhirah anit tabi'ina faman ba'dahum yakhrujul khuruju 'alal imam al jair ijma'an, haram keluar dari pemimpin yang zalim, ijma'an, disepakati oleh seluruh ulama. Haram hukumnya. Ya. Dan Rasulullah pernah bersabda di satu hadis, isma'u wa ati'u wa in amaru alaikum habasyun mujaddul atraf. Apa maksudnya ittihadul kalimah? Dengarkanlah, taatlah, ikutilah, sekalipun yang memerintah kalian abdun habasyun, seorang hamba yang Habasyi itu orang Ethiopia, bukan orang Arab.
ikuti sekalipun tidak sama dengan kita. Kalau mereka menjadi pemerintah, ikuti selama menyuruh kebenaran. Ya mentang-mentang itu pahamnya orang diikuti. Itu bukan aliran kita. Wah, gitu umpamanya. Itu Rasulullah yang ngomong. Arab dengan Habasyi jauh lah. Ya, sekalipun yang memerintahkan kamu, yang menjadi pemimpin kamu bukan orang Arab, tapi orang Habasyah, orang Afrika, orang Ethiopia, tetap harus diikuti. Ya, yang di lebaran haji ini, ya awas, enggak setutun pemerintah baik, penawan je. Tuh, ulah nyin sarangan. Saya bacain begini para jemaah supaya kita faham apa tujuannya. Nih Imam Mujarrud, li'annal maqsuda ittihadul kalimah wala yahsulu illa biwujudit ta'ah. Maksud para ulama ini menyatukan persepsi supaya umatnya ngahiji. Kalau nggak begitu cakak-cakan, biasa belah Minggu sebagian, Sabtu, jadi cakak-cakan akhirnya. Dan menyamakan persepsi tidak akan terjadi tanpa adanya taat ke pemimpin. Itu. Saya punya guru dulu kan, saya pernah ngomong juga kemarin tuh belum lama, punya guru ahli falak, ahli hisab, Muallim Syafi'i Azami. Ketika ditanya kapan lebaran, kapan puasa, ikuti aja pemerintah. Padahal kalau dia muridnya sekarang, ketika beliau tidak ada, jalani kabeh. Jadi bukan ulama sembarangan lah, masya Allah. Jadi begitu, nggak pernah menentu. Ikut aja pemerintah. Ini ternyata nih hukumnya. Sama para jamaah al-jihad, ini kan hijrah. Jihad juga naw'ani fil Quran. Jihad di dalam Quran ada dua makna, dua bentuk. Satu jihad fillah, yang kedua jihad fi sabilillah. Jihadun fillah wa jihadun fi sabilillah. Hadza mawjud fil Quran, ada di Quran. Ma huwa al-jihadu fillah? Al-jihadu fillah alladhi sammahu ar-rasul jihadan nafsi. Melawan hawa nafsu jihad fillah. Wa qad sammahu jihad al-akbar. Rasul juga menyebutnya jihad akbar. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, itu jihad fillah. Mana dalilnya? Yang di kitab taklim juga ada itu. Al-jihadu fillah lanahdiyannahum subul, apa awalnya Yan? Apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu al-maqsud huwa jihad fillah. Walladzina jahadu fina ay fillah lanahdiyahum subulana. Di dalam, saya lupa, di dalam bidayah kalau enggak salah, walladzina jahadu fina ay fillah ada juga mentafsirkan fi talabil ilmi lanahdiyahum subulana ay subulal ilmi. Hadha huwal maqsud min al-jihadu fillah. Jihad fillah. Jadi jihad fillah itu tadi melawan hawa nafsu. Apa di antara yang berkait? Sabar melawan nafsu itu. Sabar, as-sabru salasa. Yaqulur Rasul as-sabru salasa. As-sabr sabrun 'indal musibah. Kalau sabr indal musibah berarti indal qada wal qadar. Sabar menghadapi musibah. Jarang orang yang bisa sabar menghadapi musibah. Yang kedua sabrun 'ala ta'ah. Yang ketiga sabrun 'anil ma'siyah. Ini juga jihad namanya. Jihad fillah. Jihad fillah itu diantaranya berkaitan sabar ketika mendapatkan musibah. Waktu nggak dapat musibah apa nyantai aja, tapi ketika dapat musibah tidak bisa mengendalikan nafsu. Biasanya kita begitu, tidak bisa sabar kita. Waktu can ayah musibah ngomonglah sabar, tapi ketika dapat musibah ternyata hilang sabarnya.
Hadha wal maksud sabrun 'indal musibah. Sabrun 'alal qada'i wal qadar, sama situ. Sebab musibah itu qada dan qadar. Ya, biasa baik. Ini namanya jihadun fillah. Jihad fillah namanya. Di mana dibahasnya? Kalau jihad fillah nggak dibahas di dalam fikih para jemaah. Jihad fillah dibahas di kitab tasawuf, fi bab tasawuf. Kalau membaca tentang jihad fillah, fi bab tasawuf. Jihad fi sabilillah, jihadul kuffar. Dibahas fi kutubil fiqh, di fikih. Dan kita baca di Fathul Qadir juga ada, kitabul jihad, al-maqsud jihad fi sabilillah. Nanti ada fardu ain, ada fardu kifayah. Dijelaskan di situ. Fardu ain bagaimana, fardu kifayah bagaimana. Bedanya jihad fillah sama jihad fi sabilillah. Kalau jihad fi sabilillah orang-orang tertentu. Perempuan kalau jihad fi sabilillah fardu kifayah enggak wajib. Kalau sudah fardu ain, jadi jihad fi sabilillah itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Bedanya nih, kalau jihad fillah fardu ain selamanya. Dan wajib ke siapapun, termasuk yang sakit juga wajib jihad fillah. Ke perempuan wajib, ke semuanya wajib jihad fillah. Tidak dibatasi. Kalau jihad fisabilillah ada manajemennya. Makanya nggak ngerti saya kadang-kadang perempuan ikut demo. Tetamat bab jihad, macam-macam baik. Di dalam jihad perempuan wajib jihad kalau sudah fardu ain. Baru perempuan wajib jihad, silahkan jihad. Kalau fardu ain itu tentara kafir sudah nyerang ke kita, itu baru fardu ain. Itu diserang tuh naon jihad. Makanya disinilah kita butuh ilmu para jemaah. Ya, butuh ilmu di sini. Kalau untuk pakai ilmu malir. Karena saya kan sali in jahil tinnas, sali in jahil tinnas, kan begitu. Tanya, sali, tanyalah wahai seorang perempuan tuh in jahil tinnas, kalau ente nggak tahu tentang manusia, palaisa sawaan alimun wa jahulun. Orang yang bodoh dengan orang yang alim nggak sama. Gitu ya, orang bodoh sama orang alim nggak sama. Acak-acakan hukum, acak adut tahin, acak-acakan hukum. Ya, lamnya bres sudah tidak ada konsep. Awal jihad pakai cadar deh demo. Dari mana pak hukumnya? Nggak ngerti. Itu yang ada dosa itu, bukan dapat pahala. Masuk ke apa hukumnya? Bingung, dimasukin ke mana? Jadi kalau jihad fisabilillah fardu ain. Mana dalilnya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka tafsirnya wajahid nafsaka. Wajahid nafsaka ay jihadun fillah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, al yaqin wal maut. Hatta al maut. Hatta al maut. Jadi jangan ngomong-ngomong sukses lamun can paeh mah. Yang namanya sukses indah sakaratil maut. Sakarat maut baru sukses di situ. Apa maksud sukses? Hal mata 'alal iman am mata 'alal kufur. Ketika satratul maut kita mati bawa iman apa mati bawa kufur. Nauzubillah. Oh, saya santrinya banyak, jangan sukses. Ya. Oh, saya presiden belum sukses mah. Oh, alhamdulillah saya jadi pejabat belum sukses. Siapapun belum sukses. Yang namanya sukses itu inda sakaratil maut, ketika sakarat maut, di situ ketahuan sukses. Kita matinya benar apa matinya enggak benar. Nah, ada doanya kan, masalah salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa ziyar wa barakatan wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut.
Apakah sebelum mati kita tobat? Apakah sebelum mati kita dapat rahmat? Hada huwa sukses. Sebelum itu jangan ngomong-ngomong sukses biasa baik. Itu makanya timbul tawadu, timbul rendah diri. Namanya ulama merendah diri, tidak semena-mena. Enggak semena-mena para jamaah ulama. Aduh, orang mah jauh, Masya Allah. Dina nyarios kadang-kadang sembarangan saja. Kemarin ngebahas apa namanya? Banyaklah. Terusin dulu. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dinu an-nasihah. Rasul berkata ad-dinu an-nasihah. Qalu utawi agama iku nasihat. Agama itu nasihat. Apa nasihat? Nasihat itu iradatul khair lil mansuh, nasihat. Menghendaki kebaikan lil mansuh kepada nasihati. Atau muridun lil khair, nasihat. Menghendaki bagus namanya nasihat. Nasihat. Qalu berkata sahabat, liman ya Rasulullah ad-dinun nasihah, untuk siapa? Qala berkata Rasul lillah, an-nasihah lillah. Apa yang dimaksud nasihat lillah? Ay al-ikhlasu lillah, ikhlas kepada Allah. Apalagi i'tiraf biwahdaniyatillah, mengakui tunggalnya Allah. Hada huwa an-nasihatu lillah. Ke siapa lagi? Wa rasulihi, kepada Rasulullah. Yang dimaksud Rasulullah at-tasdiqu bi nubuwwati, membenarkan kenabian Rasul. An-nasihatu lillah wa li rasulih. Jadi kalau lillah al-ikhlasu lillah wal i'tiraf bi wahdaniyati. Li rasulih at-tasdiqu bi nubuwwati, membenarkan kenabian Rasul. Wa li a'immatil muslimin, li kitabih wa li kitabih. Li kitabih belum ya tadi. Li kitabih bitadabburihi wal amalu bihi. Nasihat untuk Al-Quran, kitab itu maksudnya nasihat untuk Al-Quran dengan tadabbur dan mengamalkan. Ada perkataan man qara al-Quran, apa itu? Yan lupa kaji. Man lam yaqra al-Quran faqad hajaro. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka dia telah meninggalkan Al-Quran. Wa man yaqra al-Quran wa lam yatadabbar bima fih faqad hajaro. Tadi yang tidak membaca Al-Quran sama saja meninggalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran tetapi tidak memikirkan isi Al-Quran, faqad hajaro, sama meninggalkan Al-Quran. Wa man yatadabbar bima fih wa lam ya'mal faqad hajaro. Mikir isi Al-Quran tapi enggak diamalin, faqad hajaro, sama meninggalkan Al-Quran. Ada 3 tuh. Yang dikategorikan meninggalkan Al-Quran. 1 yang enggak pernah baca Al-Quran. 2 baca Al-Quran tapi enggak dipikirin. Salat mah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baru ada pikiran maknanya. Faqad hajaro, sama dengan meninggal Al-Quran. Yang ketiga, dibikin Al-Quran tapi tidak diamalkan. Mengaji tapi tidak diamalkan. Itu sama, faqad hajarul Quran, dia telah meninggalkan Al-Quran. Jadi yang meninggalkan ada yang enggak baca, yang baca enggak dipikirin, yang mikirin enggak diamalin. Eta faqad hajarul Quran.
Sampaikan sesuai dengan memang bab amal ini berat para jemaah. Ada hadis Rasul an-nasu halka illal muslimun wal muslimuna halka illal alimun wal alimuna halka illal alimun wal alimuna halka illal mukhlisun wal mukhlisuna fi khawatirin azim. Manusia hancur binasa illal muslimun, kecuali orang Islam. Kalau dia enggak Islam, kafir, berarti sudah hancur, tidak bisa diharapkan. Tapi jangan bangga dulu, al muslimun halka illal alimun. Orang Islam akan hancur kalau tidak punya ilmu. Dan yang membedakan manusia dengan binatang hanya ilmu, ilmu agama. Sampai dalam taklim dikatakan huwal hisnu yunji min jami'is syada'id. Ada apa cerita, ada sekarang kelakuan orang sekarang, maaf ini mah ya, sampai ada udah tua apa ngerjain anak masih kecil, dikerjain kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Apa jawabannya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawabannya karena tidak ada ilmu. Jadi yang membentengi manusia itu ilmu. Al-ilmu huwal hisnu, dia adalah benteng. Yunji min jami'is syada'idi wa khususon musibatul jahli. Yang bisa membentengi, yang bisa menyelamatkan dari seluruh musibah hanya ilmu agama. Silahkan, lamun anak orang teboga ilmu agama, insya Allah celaka. Coba aja, gak percaya mah ya, celaka. Itu yang ngomong ulama perjamaah. Jadi yang membedakan manusia dan binatang hanya ilmu. Sampai gara-gara ilmu Allah nyuruh malaikat sujud ke Nabi Adam, kecuali iblis yang gak mau ya. Selain ilmu punya semuanya, silakan ditalim. Wa ma siwal ilmi yashtariku fih an-nasu wa jamul hayawanat. Selain ilmu, manusia punya, binatang punya. Berani manusia punya, macan juga berani ya. Bager manusia punya, binatang juga punya. Kucing pasti sayang sama anaknya. Kekuatan manusia punya, binatang juga punya. Banyak yang kuat binatang. Makanya kalau yang merasa kuat, adu kenjeng banteng. Kuatan mar jeung banteng. Tapi ilmu nggak ada yang bisa nyaingin. Sehingga kata Rasulullah, laulahu lakanat ahwalun nas akbah minal bahaim. Kalau nggak ada ilmu, manusia bisa lebih jelek kerjaannya dari binatang. Jaga dengan ilmu. Kalau ada ilmu mah damai. Mau emosi nggak jadi, mau ngomong sembarangan nggak jadi, kan ditahan sama ilmu. Mau melakukan ini nggak jadi, karena ada ilmu. Semua manusia punya emosi, semua manusia punya nafsu. Tapi kalau ada ilmu, ditahan. Jadi yang bisa menahan huwal hisnu yunji min jami'is syada. Lihat di taklim yang apa, sayanya pertamanya apa, yang Zainun apa ya, pertamanya gimana? Ta'lam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa' bahar tawil kan ya? Fa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Kudunya arut ge ya kajinya. Bahar tawilin kajinya. Ta'lam fa'ulun ya. Ta'lam fa innal il fa'ulun mafa'il ya, nanti ada hazab sih kalau di arut. Enak lah menerang ya Rabbi bil Mustafa sama itu fa'ulun mafa'il. Kalau alfiah bahar rojaz, ada bahar basit dan sebagainya. Ta'lam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi
Tafaqah fa innal fiqha abdal, seterusnya. Wal hisnu yunjimin, dan seterusnya. Itu ada di situ. Di talim ada. Ya. Wali a'immatil muslimin, dan kepada umat la'immatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin muslim nih. A'immah jama dari imamani a'immah. Iya betul a'immah. Kalau umat jamanya umam. Ummatani umam. Amerika ke PBB bahasa Arabnya Umamul Muttahidah. PBB itu. Ini bahasa resmi. Ya, Umamul Muttahidah. Kalau Amerika Al-Wilayatul Muttahidah. Amerika. Jadi kalau a'immah jama dari imam. Tetapi imam juga kadang-kadang jamanya imam saja. Jamanya imam saja, enggak mesti a'immah. Jadi bisa a'immah, bisa imam saja. Mana dalilnya? Bukan waj'alna lil muttaqina imama, Al-Qur'an. Jadi nahwu, kita mengkaji nahwu harus sambil mengkaji Al-Qur'an juga. Rahasia di Al-Qur'an semua. Bisa a'immah, bisa imam. Oh iya. Wa amatihim, dikit lagi haj. Tadi kalau umatil muslimin, apa nasihat ke umatul muslimin? Bazlut ta'ati lahum fil ma'ruf wa tarkil khuruj alim. A'immah. Kita ke pemimpin-pemimpin Islam ya, harus taat dan jangan keluar. Dan jangan mengeluarkan diri. Yang tadi sudah jelaskan, bisa haram hukumnya. Wa ammatihim, dan ke masyarakat muslim. Kalau ke masyarakat muslim, kita mencintai sesama muslim, ya, wa kafil adza, menahan kejelekan untuk umat Islam, menutup auratnya, menjaga apa? Menjaga kejelekannya, jangan dibuka-buka. Ini namanya wali ammatihim. Nasihat, mencintai sesama umat Islam, mencegah kejelekannya, jadi jangan jelek-jelekin, menutup kejelekannya, satri auratim. Masya Allah, tengerti orang main ngagurengkeun bae jalma, haram hukum itu. Menutup aurat itu artinya coba kita kan kita di dalam sholat wajib nutup aurat. Coba di luar sholat wajib nutup aurat. Terus jangan suka ngebuka-buka aurat orang. Ini wali ammatihim. Wa tauqiri kabirihim, masuk ke sini. Masuk ke li ammatihim, memuliakan yang tua, menghormati yang kecil, masuk kepada ammatihim. Akhlak-akhlak kepada sesama umat Islam. Dan ini sudah hampir hilang. Saya tadi ada informasi di WA grup, tapi grup Mesir, grup alim-alim Mesir. Ada seorang tokoh ulama dihina, fotonya segala macam. Jawaban saya, kenapa ulama dihina? Karena kita umat Islam sudah menghina duluan. Kita akan dihormati sama orang kalau sesama kita saling menghormati. Orang akan merendahkan kita sesama kita yang nggak saling menghormati. Satu keluarga akan dijejak sama orang, nggak akan ada harganya kalau satu keluarga itu saling tidak menghormati. Umat Islam ini sudah saling tidak menghormati. Jangan harap orang lain menghormati kita. Kita juga sudah saling tidak menghormati. Satu sama lain sudah saling ngejek. Satu sama lain sudah saling. Begitu jawaban saya. Jangan menyalahkan orang. Salahkan diri kita. Sebab kita
sudah begitu sesama kita, sudah saling menjelekkan, sudah tidak saling menghormati. Jangan harap orang lain akan menghormati kita. Orang lain itu masih non-Islam. Tapi kalau kita gagah, kalau kita akur, kalau kita bagus, orang lain juga malu mau menghina kita. Itu jawabannya para jamaah. Hada akhiruz zaman. Wa hadha kitabun allafna wa jamma'na wallahu alam bishawab. Waktunya habis.